Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube kita mentorpedia.id. Saya Rara dan bersama dengan Mas Tri Sumono. Halo Mas Tri, bagaimana kabarnya? Kabar saya baik, gimana kabar Mbak Rara? Alhamdulillah saya juga baik nih Mas. Oh ya Mas Tri, saya mau nanya nih, ada sharing lah untuk kali ini ya. Jadi saya punya keresahan nih Mas, mungkin juga menjadi sebuah keresahan bagi teman-teman mentorpedia.id juga terkait kita yang punya usaha. Kita sudah menjalankan usaha tapi kita punya keterbatasan modal nih Mas. Jadi gimana nih Mas solusinya dari Mas Tri sendiri? Baik, ya memang itu banyak orang mengatakan seperti itu. Tapi masih banyak solusi yang lain untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Seorang pelaku bisnis jangan pernah membangun suatu alasan sehingga alasan itu justru akan menurunkan semangat bisnis kita. Dikala kita tidak punya modal, ya tentunya kalau modal Anda sudah melakukan suatu bisnis, ya Anda membuat proposal. Proposal itulah dasar untuk menawarkan kepada investor. Tapi kalau Anda belum melakukan usaha apapun, tanya modal, ini belum waktunya Anda tanya modal. Bangunlah semangat diri kita, sehingga kita bisa melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Jadi, modal itu jangan sebagai alasan saja. Karena bukan modal saja yang menjadi hambatan, tapi dikala modal nggak ada, kita masih mempunyai kekuatan yang luar biasa yang namanya teman. Teman kita itulah yang bisa memajukan diri kita. Tergantung kita mau membangun seperti apa. Dikala kita menjadi seorang pelaku bisnis, ya carilah orang yang sudah melakukan suatu bisnis yang terlebih dahulu. Sehingga dia akan memotivasi kita. Sehingga orang pinter, orang nggak pinter, tapi dipikirin orang pinter. Baik Mas Tri, jadi selain terkait ada keterbatasan modal nih Mas Tri, saya juga punya hambatan lain terkait produk. Saya kalah saing dengan pelaku usaha yang lain. Boleh nggak nih Mas Tri untuk sharing pengalamannya terkait produk itu sendiri? Bagaimana sih caranya? Jadi seorang entrepreneur itu seakan-akan masalahnya banyak gitu ya Mbak Rara? Iya betul. Nah, jadi persoalan produk pun saya kira juga perlu inovasi yang baru untuk bersaing di pasar. Ya bagaimanapun juga begitu perkembangan teknologi yang sangat cepat itu memacu kita sebagai produsen untuk kreatif. Kreatif tentang produk, tentang pengemasan, tentang penjualannya. Nah, jadi kita itu harus diperhatikan. Jangan sampai Mbak Rara sudah bisnis, sudah laku, cuma diam begitu saja. Nanti akan cepat tergerus oleh pesaing-pesaing baru sehingga kita nggak bisa bersaing. Karena kita kurang inovatif menemukan produk-produk kita sendiri. Dan kita tidak tahu keinginan konsumen itu seperti apa. Jadi kalau kita sudah menemukan produk yang tepat dalam kondisi saat ini, tentunya akan bisa bersaing dengan baik. Karena untuk memasarkan itu konsentrasinya cuma beberapa hal sebenarnya. Membuat produk yang bagus, cara penyampaian ke konsumen seperti apa. Kalau sudah menemukan itu, saya kira tinggal kontrol itu dengan baik. Baik, jadi gini nih Mas Tri, selain modal dan juga produk, ada hambatan-hambatan yang lain juga yang saya temui. Saya sudah sharing ke keluarga, ke teman, dan juga pemilik usaha-usaha lainnya, namun belum mendapatkan jawaban yang pas nih Mas. Untuk solusinya gimana nih Mas terkait hal ini? Gini Mbak Rara, tentunya pelaku bisnis itu juga harus banyak diskusi dengan pelaku-pelaku yang lain, sehingga kita itu mempunyai wawasan yang begitu luas. Salah satunya, dikala kita sudah bisnis, ikut komunitas-komunitas pelaku bisnis yang kita jalankan. Jadi kita tidak cuma sekedar diam saja, tapi kita juga banyak belajar dari komunitas, dari pelatihan-pelatihan juga harus kita ikuti, sehingga kita mempunyai keberanian yang terukur. Tidak ngawur, kira-kira gitu Mbak Rara. Jadi ya Mbak Rara nggak usah galuh.
Nggak usah galuh menjalankan bisnis, menjalankan perkembangan zaman yang begitu cepat, perkembangan telekomunikasi yang begitu pesat, sehingga kita tetap harus ikut eksis di sana. Dan kita perlu mentor-mentor yang bisa membawa kita untuk lebih maju lagi, Mbak. Jadi mungkin nanti bisa dipraktekkan Mbak Rara, gitu ya. Jadi nanti usaha-usahanya Mbak Rara itu nanti bisa dikomunikasikan, didiskusikan di komunitas, apalagi bergabung dengan komunitasnya Mentorpedia, yang nanti di sana banyak tenaga-tenaga ahli yang akan membantu Mbak Rara lebih jauh tentang gimana melakukan suatu bisnis itu dengan baik. Jadi masih banyak cara Mbak Rara. Jadi nggak usah galuh tentang menghadapi bisnis ini, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu bisa berkembang dan maju. Amin. Karena kalau kita usaha itu memikirkan sendiri, berpikir sendiri, seakan-akan persoalan yang kecil itu sudah merupakan persoalan yang besar. Tapi begitu kita diskusikan dengan komunitas-komunitas pelaku bisnis, persoalan kita itu akan dibantu berpikir oleh teman-teman yang lain. Baik Mas Ri, jika saya bisa simpulkan nih Mas Ri terkait pembahasan kita kali ini. Pertama yang terkait keterbatasan modal, sebetulnya masih banyak usaha ataupun cara nih untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan banyak relasi dan juga membuat proposal bagi yang sudah menjalankan usahanya untuk menggait investor untuk menjadi investor dalam usahanya. Dan yang kedua terkait produk, harus banyak relasi dan berinovasi dalam produk tersebut, dalam produksi, pengemasan, bahkan dari segi pemasarannya. Dan yang ketiga terkait hambatan-hambatan yang lainnya, perlunya perbanyak komunitas dan sering bertanya kepada orang yang tepat. Seperti itu ya Mas ya? Betul sekali Mbak Rara. Baik Mas Tri, terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama Mbak Rara, sukses selalu untuk Mbak Rara. Sebuah materi sharing pembahasan yang sangat bermanfaat ya untuk saya dan mungkin untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini dan sampai bertemu lagi pada video-video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.